Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya dan kaya dengan suku-suku bangsanya yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi negara kesatuan. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia sehingga perlu dijalin kerukunan. Namun sering terjadi perpecahan karena tidak dijalinnya kerukunan. Hal ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan, baik perbedaan budaya, keyakinan, dan juga warna kulit. Saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Semua agama harus saling menghargai, menjaga kerukunan umat beragama. Mari saling menghormati dan menghargai sesama agama. Kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Shalom sahabat penyuluh, mengapa kerukunan beragama di Indonesia itu sangat penting? Karena yang pertama, pada prinsipnya semua agama mengajarkan kerukunan dan kedamaian. Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang mengajarkan pembunuhan, peperangan, pertikaian. Tapi semua ingin hidup rukun, damai, dan tentram. Bahkan dalam kekristenan, ajarannya sangat serius bagaimana kita hidup dalam kerukunan. Mazmur 133 jelas berkata, sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Bahkan dikatakan di sana, kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bahkan Yesus juga membawa ajaran yang sama. Yesus berkata, jika ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu apa artinya? Tuhan tidak suka pertengkaran. Tuhan bahkan tidak suka dengan balas-membalas. Tuhan suka kalau kita hidup dalam kerukunan. Yang kedua, karena Indonesia itu adalah bangsa yang beragam agama, bukan satu agama. Sehingga perlu dibina kerukunan beragama. Karena pada prinsipnya semua kita meyakini apa yang kita anggap benar sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Jadi yang harus kita lakukan sebagai umat beragama adalah tunjukkanlah cara hidup kita dengan keyakinan yang kita yakini, dengan kebenaran yang kita yakini. Kita tunjukkanlah bagaimana kita hidup dengan apa yang kita yakinin itu. Yang ketiga, karena terjadinya konflik agama, sesungguhnya adalah persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Bukan persoalan agama, tapi agama hanya dijadikan justifikasi saja untuk membela, untuk membenarkan. Dibawalah agama ini, dibawalah ajarannya, dibawalah ayat-ayatnya. Tapi kalau kita mau jujur, kita harus menempatkan ayat itu pada ayat yang sesungguhnya, bukan untuk membela kita, tapi untuk menunjukkan kebenaran itu sendiri. Berapa banyak ayat-ayat Alkitab yang dijadikan sebagai alat perang, alat perkelahian supaya membenarkan kita, supaya membela kita. Jadi hari ini mari kita sadari, kita tempatkan agama pada agama, kita tempatkan politik pada politik, kita tempatkan ekonomi pada ekonomi. Jangan memaksakan satu kebenaran, jangan memaksakan satu ajaran, jangan memaksakan satu ayat untuk membela, untuk membenarkan sesuatu hal. Padahal kita tahu itu ayat konteksnya bukan di situ, itu ayat tafsirannya bukan di situ. Tapi untuk membela sesuatu, kita paksakan penafsiran ayat itu sampai kepada konteks itu. Mari kita sama-sama memperjuangkan kerukunan beragama, karena dengan kita bersama maka kita akan memajukan Indonesia. Shalom, Tuhan memberkati.